Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke apa ini namanya? Ke seri yang keempat ya. Kemarin seri yang ketiga. Sekarang seri yang keempat. Begini ya, tapi tergantung kalian lah. Kalian mau belajar supaya pinter apa tetap goblok itu terserah kalian. Aku kan nggak bisa terus harus seperti bagaimana ya, kalau orang Jawa bilang dulang terus tuh gak iso ya. Kalian juga harus berinisiatif untuk pinter tuh gimana. Dulang itu nyuapin terus kan ya nggak bisa gitu loh. Begini yang aku maksud. Judul itu ya, judul itu juga dia punya keterbatasan seperti ini. Judul fokus kita utama kafir atau kafir. Itu judul utama ya. Tapi jangan lupa judul itu juga kadang-kadang dia tidak mampu merangkum seluruh yang mau dia jelaskan, tuh tidak mampu gitu loh. Ya. Makanya kalian harus pintar-pintar, tapi semua itu kembali ke niatnya masing-masing sih. Niat mau belajar supaya pintar atau enggak itu kan nggak bisa dipaksakan. Maksudku begini, memangnya judul kita adalah kafir atau kafir gitu. Tetapi di dalamnya ada materi lain itu yang sangat-sangat penting, yaitu sami'na ini. Sami'na ini kan terlepas dari ini, tapi untuk memahami ini dia perlu paham ini dulu, sami'na ini. Banyak orang ya yang tidak mampu memahami sami'na itu sebatas hanya mendengar gitu loh. Mendengar. Dan ini salah. Depak itu salah. Dan semua Al-Qur'an yang menerjemahkan sami'na mendengar itu salah. Salahnya apakah salah banget? Ya nggak banget lah. Cuman ini terlalu menyempitkan makna. Ini supaya kamu tahu. Kalau sami'na itu hanya mendengar, menyempitkan makna, ya. Itu contohnya itu orang aku kemarin kan di session ketiga kita selesaikan tuh menjelang adzan asar ya. Terus aku juga memang ini karena kontraanku ini kan mepet satu tembok dengan langgar gitu ya. Alhamdulillah, aku selalu berdoa sama Allah kalau aku ngontrak diberikan dapat tempat yang dekat dengan langgar. Kami orang Jawa bilang musola langgar ya. Alhamdulillah aku dikasih tempat yang mesti dekat dengan langgar. Ini dulu langgar ini tuh adzannya cuma 3 kali, subuh, maghrib sama isya. Nah, setelah aku pindah di sini maka aku usahakan 5 kali gitu ya. Maka setiap duhur sama asar itu aku isi adzan juga. Jadi alhamdulillah sekarang di langgarku ini 5 kali waktu sholat, 5 kali adzan gitu ya. Kemarin kita kan menjelang adzan langsung aku tutup aja kan aku harus adzan gitu. Oke, jadi mendengar itu kurang pas gitu loh. Sekarang pasnya itu apa gitu loh ya. Coba aku kasih tahu. Di sini nampak nih. Coba lihat di sini. Ya. Mendengar itu ini loh. Aduh. Nah ini tulisan Latin aja kacau balau, apalagi tulisan Arabian. Nih, mendengar itu ini, maksudnya ini loh. Nih, perhatikan. Bukan hanya mendengar. Kalau mendengar ya orang-orang manusia-manusia yang nggak mau mengerti tentang apa yang akan dia bawa bekal nanti ketika dia mati, itu juga yang mendengar. Makanya ketika adzan itu dia dengar gitu loh. Dia dengar tapi dia tidak tanggapi. Tanggapi aja tidak. Jadi mendengar itu sami'na itu adalah menanggapi. Nih, menanggapi itu. Ya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi tahu supaya sini namanya. Supaya tahu.
supaya mengerti. Dulu. Jadi, mendengar itu seharusnya diterjemahkan menanggapi. Tujuannya untuk apa? Supaya tahu, supaya mengerti. Oh, iku adan iku panggilane opo, sing dipanggil sopo, aku iki sopo. Gitu loh. Jadi tahu mawas diri, dia dipanggil siapa, untuk apa, dan dia itu siapa. Nah, seperti yang aku bilang tadi, proses ketika nama istriku disebut di tengah jalan, ketika nama anakku disebut di tengah jalan, ketika nama orang-orang yang aku cintai disebut di tengah jalan, aku itu menanggapi, bukan mendengar. Menanggapi langsung, menanggapi itu proses dari otak ini dikirim oleh sensori motorik ke hati. Jadi ada dua kerja logika, ya, dan kerja hati, ya. Kerja secara rasionalis dan secara emosionalis, hati. Ini dia ikut bekerja, dikirim langsung, tak, gitu. Itulah berlaku ketika nama-nama orang yang kita cinta itu disebut. Nama istri kita, nama pacar kita, nama anak kita, nama orang tua kita, nama siapa saja. Memang ini aku agak repot karena aku harus menjelaskan seperti apa yang ditulis. Kalian beli bukunya Rabia Ad-Dawiyah, ya, itu seorang filsuf wanita yang jago punya. Apa dia bilang? Apakah kita akan tetap sujud di kakinya apabila Allah itu tidak punya surga dan neraka? Itu kan sesuatu yang perlu kita renungkan. Kan banyak di antara kita mau beribadah, kita mau sujud, kita mau taat kepada Allah hanya karena kita mau surga takut neraka. Robia Adawiyah tanya, seandainya Allah itu tidak bikin surga dan neraka, kamu itu masih sujud enggak? Tuh. Jadi yang dibangun oleh Robia Adawiyah itu adalah cinta. Proses ini ada proses cintanya. Jadi proses menanggapi itu ada proses cintanya, ya. Sami'na, dia menanggapi, masuk ke dalam otak, dikirim oleh sensori ke hati, lalu diolah di sana. Ya. Nah, sekarang kita tahu menanggapi itu untuk tahu. Tahu dulu dia. Aku tarik di sini ya. Dia tahu. Tahu dia kan. Ini juga untuk menjawab meskipun hanya sekilas, ya, untuk menjawab request kita. Aku belum bisa bikin secara utuh dalam satu video penuh yang khusus menjawab itu, enggak. Tapi setidaknya ini sebuah, katakanlah, introduction untuk menjawab pertanyaan teman kita, saudara kita yang dari Tegal atau Pekalongan, aku lupa, tentang bagaimana cara kita, karena beliaunya mengatakan, aku itu tanya kebenaran sebuah agama dengan kiai, dengan tokoh agama, selalu dijawab dengan Alkitab. Aku tidak mau dijawab dengan Alkitab, tapi bagaimana kita secara rasional itu membenarkan agama itu bagaimana gitu. Maka untuk ini aku jawab, ya sepertinya memang agak sulit, ya. Karena berbicara agama itu berbicara kitab suci. Gitu loh. Berbicara agama itu berbicara kitab suci. Tetapi memang benar, aku paham apa yang dimaksud, ya. Kita tidak bisa, yang diminta itu begini loh. Bahwa klaim kebenaran seperti gini, inadina indalohi Islam. Nah, itu kan klaim gitu loh. Itu klaim kebenaran. Ya. Seperti di Kristen bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus bilang dalam Yohanes. Itu klaim kebenaran. Gitu ya. Dan teman kita ini dia tidak mau, tapi dia ingin secara rasional. Oke, aku akan tanggapi secara rasional. Tetapi bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan kitab sucinya, gitu loh. Cuman jangan kita ambil klaim-klaimnya itu nanti yang tidak kita ambil. Kalau itu klaim ya sudahlah, biar menjadi klaim masing-masing, gitu ya. Tapi kalau suruh, bagaimana kita mau meninggalkan kitab suci karena agama itu gandengannya kitab suci, kan tidak bisa. Gitu loh ya. Sekarang kan misalnya begini, kebenaran agama itu dilihat dari kitab sucinya. Kan kembali kita lihat kitab suci. Karena segala A sampai Z tentang sebuah agama itu ajarannya ada di kitab suci itu. Akhirnya kita kembali melihat kitab suci itu benar-benar ajaran agama yang itu dari Gusti Allah Agung atau tidak, gitu. Saudara, nanti kita mau ajarkan. Jadi
dari sami'na wa ta'na itu ya, itu mengantarkan kita akan tahu. Jadi tahu dulu. Tahu, ya. Nanti setelah tahu itu baru ada efek. Efek dari menanggapi itu apa? Gitu loh. Kerangka berpikir ilmiah itu harus diawali dari sami'na dulu. Dia kalau nggak sami'na nggak ilmiah dia. Kamu mau ngomong setinggi gunung pun kalau nggak sami'na kamu nggak ilmiah, omong kosong. Sami'na ini dasar disebut ilmiah. Karena dengan sami'na dia menjadi tahu. Jadi tahu ini menjadi pijakan seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, keputusannya nanti itu belum tentu. Ada dua keputusan mana yang dia ambil. Ya. Begini. Jadi tahu ya. Nampak, Le? Ini nanti efeknya ya. Dia menanggapi, dia tahu, nanti efeknya dia mau. Gitu loh. Mau dengan apa? Mau yang dia tahu itu. Yang lewat proses sami'na itu. Ya, dia mau. Tapi jangan lupa, ada juga yang tahu. Tahu. sorry tulisannya. Yang tahu ini tidak mau. Jadi belum tentu yang mau itu, yang tahu itu pasti mau, gitu loh. Nah, inilah kerangka berpikir ilmiah. Inilah yang kita sebut, ya. Aku kasih warna ini. Ini orang yang sami'na wa ata'na. Aku menanggapi dan aku menerima, atau aku menanggapi, aku taat. Aku menanggapi dan aku mau. Mau dengan yang dia tahu ini, ya. Maka di sini biasanya disebut sami'na ata'na di sini, ya. Nanti yang di sini sami'na asoina, dia tahu tapi dia tidak mau. Gitu loh. Ini yang kita sebut iman. Jadi iman itu harus diawali dengan tahu dulu. Kalau nggak tahu apa yang mau diimani? Ya. Dan iman terhadap apa? Iman yang terhadap dia tahu. Gitu. Yang ini kafir. Kafir terhadap apa? Kafir yang terhadap dia tahu. Itu loh. Paham di sini? Jadi menurut sami'na atau itu tahu. Tahu. Intinya ya, kafir ilmiah itu ya ada. Iman ilmiah ya ada. Karena apa? Mereka untuk menjadi iman dan mereka untuk menjadi kafir diawali dengan sebuah proses yang namanya tahu ini loh. Oke. Sampai sini paham ya? Aku lanjutkan berikutnya. Ini nanti ada menjadi 4. Ada yang begini. Tidak tahu. Dia tidak tahu apa itu, tidak tahu dia. Tapi dia mau. Ada yang tidak tahu. Tapi dia tidak mau. Dulu. Aku kasih warna gini ya. Nih pemisahannya. Yang ini ya. Yang ini ilmiah ini. Karena diawali oleh tahu. Yang ini tidak ilmiah. Karena apa? Dia tidak tahu. Nggak tahu itu benar atau salah, nggak tahu. Tapi dia mau. Ya kalau yang dimauin itu ternyata benar, ya alhamdulillah. Kebenaran dia benar. Kebetulan dia benar. Itu ya. Sementara ada yang dia tidak tahu, tapi dia tidak mau. Ini kan masalah. Biasanya begini, dia tidak tahu. Kalau yang diketahui itu ternyata benar, tapi dia mau, ya ini namanya keselamatan yang kebetulan selamat.
Tapi yang ini juga masalah. Bagaimana yang dia maui itu ternyata salah? Karena di sini dia tidak tahu salah benarnya. Kan? Seperti ini. Dia tidak tahu salah atau benar, dia tidak mau. Nah, seandainya ternyata itu benar, dia terlanjur tidak mau. Nah, jadi inilah yang menghasilkan kebetulan dan kebetulan. Kalau kebetulan dia tidak tahu tapi dia mau, kebetulan yang dia mau itu benar, ya itu benarnya benar kebetulan. Yang mending lah keselamatan yang kebetulan. Yang repotnya dia tidak tahu kalau itu salah, dia mau. Itu kecelakaan yang juga kebetulan kebelangsak gitu loh ya. Nah, ini dia tidak tahu. Dia tidak tahu itu benar. Dia tidak mau, padahal itu benar. Ini juga kebelangsak juga. Orang itu benar, dia tidak mau. Kalau dia tidak tahu itu salah, dia sebetulnya tidak tahu kalau itu salah, tapi dia tidak mau. Nah, itu lawannya ini tadi, gandengannya ini tadi. Dia selamat, tapi selamatnya itu kebenaran. Kebenaran dia selamat. Dia tidak tahu kalau itu salah, tapi dia tidak mau. Gitu loh. Ya. Nah, kita ini kan kelompok-kelompok awam yang mungkin karena pendidikan, lingkungan, kemampuan biaya untuk menempuh pendidikan itu sekarang juga tidak murah ya, mahal seperti kita sekarang. Sekarang ini terus terang aku memberikan sebuah penilaian. Agak sulit dibedakan antara orang yang bisnis pendidikan dan orang yang mau memperjuangkan agama. Itu agak sulit dibedakan. Aku tidak mau seudon. Tapi ketika pendidikan itu dalam nuansa agama, entah itu pondok pesantren, entah itu sekolah Islam, entah itu sekolah tetek bengek lah, yang bernuansakan agama, ya. Ini aku baru bicara dalam konteks Islam ya. Itu kita agak sulit menentukan yayasan itu mau berjuang untuk mendidik generasi Islam supaya berilmu atau membisniskan pendidikan itu. Itu sulit untuk dibedakan. Karena apa? Kita juga sadar biaya pendidikan itu tinggi. Gurunya kan juga harus dibayar, gedung juga harus dibuat. Maka secara ekonomi yang bagus itu mesti nilainya lebih mahal, harganya lebih mahal. Gitu. Kalau harga mahal, nilai menjadi mahal. Nanti kita bicara tentang harga dan nilai ya. Kamu kan belum tahu apa tuh bedanya harga dan nilai. Oke. Sekarang di sini ini bedanya ya. Sami'na itu mendengar, ya. Kalau dia mendengar, dia tahu, dia mau. Sami'na atokna. Al-Quran itu biasanya begitu. Sami'na atokna. Nanti ada lagi sami'na asoina. Jadi orang-orang yang menolak Al-Quran, menolak iman, menolak cara pandang dan sikap hidup yang diajarkan oleh Allah itu, bukan semua orang itu tidak tahu. Ada yang sudah tahu tapi tidak mau. Orang gelem. Ngono loh. Itu masalahnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Pilihan masing-masing, nanti tanggung jawab masing-masing. Ya. Ini sekarang aku kasih contoh. Nih, kamu baca di situ tab mana nih? Tab deh. Kamu buka Quranmu surat Al-Hujurat ya. Kamu yang di rumah buka surat Al-Hujurat. Ya. Buka surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ini sebentar. Al-Hujurat 14 ya. Quran surat Al-Hujurat 14. Sebentar. Aku lihat ayat lengkapnya. Ini ya. Suratnya di sini ya. Quran surat Al-Hujurat surat berapa ini? 49 nomornya nomornya 14. Ini aku mau menjelaskan tentang tahu ini dulu, pengetahuan ini ya. Jadi aku itu tetap saja tidak berani lepas dari kitab suci.
Kalau tentang diskusi Kristen tentunya Bible. Kalau diskusi tentang Islam tentunya Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Jadi kamu bisa lihat ya, apapun yang diomongkan orang, itu kamu gunakan patokan itu. Dia bertentangan tidak dengan Al-Quran menurut Sunnah Rasul, itu bertentangan nggak? Kalau dia bertentangan, tinggalkan. Kalau dia bersesuaian, ambil. Gitu. Jadi pedomannya cukup itu aja. Nggak usah terlalu jelimet lah. Yang begini begitu gitu, nggak usah. Yang diomongkan dari mulutnya itu apa sih? Gitu loh. Kita kan diajari. Ya. Lihat apa, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat yang diomongkan itu apa. Lah kalau yang diomongkan itu akan menyelamatkan kamu, meskipun kamu ternyata konglomerat, hartamu triliunan, yang ngomong itu kere, rumahnya juga nggak punya, tapi yang diomongkan itu benar akan menyelamatkan kamu, apakah terus kamu tinggalkan? Kan enggak. Gitu. Ya. Jadi kalau ada komen-komen yang mengatakan bahwa kajian-kajianku tidak alkitabiah, itu ya mungkin dia lagi mabuk aja lah gitu. Sulit aku mau ngomentari juga, percuma tak komentari gitu ya. Oke. Aku merujuk ke Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Begini ya. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Ya. Kami telah beriman gitu kan ya. Aku sengaja teatrikal supaya kamu itu bisa gampang menerimanya ya. Orang-orang Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, orang-orang Badui itu, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Gitu. Lalu kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalmu, sehingga Allah Maha Pengampun. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh. Jadi orang-orang Badui ngaku beriman. Belum, kata Allah belum. Kamu itu belum beriman. Belum, kamu itu masih tunduk terhadap Islam. Ketika dalam kekuasaan Islam itu ya, tunduk terhadap Islam. Tapi secara keilmuan belum. Karena apa? Kamu belum tahu, belum belajar. Jadi iman itu perlu sami'na, perlu tahu dulu. Dia dibangun dulu atas tahu, baru nanti beriman. Gitu loh. Gak bisa kamu datang-datang, aku sudah beriman. Lah yang kamu iman itu apa? Ini Al-Quran ya. Dipelajari dulu, setelah itu kan kita nggak mungkin dapat firman langsung dari Allah. Siapa kita? Orang firman itu juga belajar, itu juga bertahap ya. Dari Allah ke malaikat Kanjeng Nabi, baru kita pun itu melalui proses para ulama-ulama, sahabat-sahabat diinformasikan ke kita ya. Nah, sekarang supaya gampang, anggap aja Allah samina wa atona. Allah ngendikan itu berucap, berfirman. Nah ini, kita mendengarkan ini. Nah, proses kita ini samina ya, kita tanggapi ya. Setelah kita tanggapi, kita tahu. Setelah tahu, nanti kita mengambil keputusan atas tanggapan kita. Apakah kita menerima? Kalau menerima berarti atokna. Kalau menolak asoina, gitu loh. Nah, jadi orang yang belum tahu ini bagaimana mau dikatakan beriman? Dia perlu belajar lagi, perlu belajar dulu. Itulah yang disebutnya sebuah semangat education, pembelajaran, gitu loh. Makanya jangan jauh-jauh keluargamu, anakmu, istrimu itu ajari Al-Quran. Gitu loh ya. Jadi aku sudah jelaskan ya, semua harus diawali oleh tahu dulu. Baru nanti dia bisa menentukan sikap. Karena aku berbicara dalam perspektif ilmiah ini. Jadi orang kafir itu ilmiah, ya ilmiah. Orang iman ilmiah, ya ilmiah. Kenapa?
tahu. Tapi ada yang tidak tahu, mau, ada yang tidak tahu, tidak mau, ada. Ini tidak ilmiah, ini mungkin biasanya langsung ke perasaan gitu. Oke. Kembali aku jelaskan bahwa untuk beriman itu ya perlu proses sami'na. Baru nanti dia tetap beriman ketika dikatakan atokna. Tapi dia juga akan menjadi kafir kalau dia asoina, tidak mau dengan apa yang dia tahu itu. Gitu. Oke, aku kira sudah gimana ini? Sudah cukup belum? Sudah jelas ya? Karena nanti di surat ini itu ada kata sami'na. Nah, aku bacakan dulu ya. Sebentar. Aku bacakan dulu. Besok seri keempat kita masuk ke terjemahannya ini gimana yang benar. Ya. Sebentar. Mumpung masih ada ini anunya filenya ya. Sebentar, kamu sabar dulu. Aduh, dia lari lagi. Oke, gini aja, aku buka di sini aja. Di Al-Qur'annya. Kamu buka surat Ali Imran 3193 ya. Aku juga buka di sini. Jadi kita sama-sama, karena juga kadang-kadang ngucap itu kecepatan keliru ngomong. Makanya kalian juga harus kontrol ya. Buka, di rumah buka. Waduh, sudah adzan deh. Adzan maghrib. Oke, Bapak tutup. Sebentar, kurang sedikit kok. 193. Sebentar. Ah, itu dia sudah adzan. Ya. 193. Begini ini sekitar saja. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar. Nah, di situ ada kata sami'na, ya. Ada kata sami'na, ya. Kalian besok akan kita lanjut tentang terjemahan ini. Yang jelas kata sami'na, kata mendengar ini sudah aku jelaskan ya. Aku ulangi lagi. Surat Ali Imran ya, nomornya 193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar. Nah, mendengar itu tarik ke Arabiynya itu sami'na, begitu ya. Oke, ini sudah maghrib. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf kalau buru-buru. Ini aku segera buka puasa ini ya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.